Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Zakaria pasal 8 ayat 4-6. Tertulis demikian, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam." Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Zakaria menuliskan nubuatan tentang pemulihan umat Tuhan yang akan terjadi setelah pembuangan. Nubuatannya ini terjadi sebagaimana firman Tuhan. Pada waktu itu ada sejumlah 50.000 orang yang kembali ke Yerusalem. Mari kita perhatikan perkataan nubuatan ini. Dalam ayat ini terkandung suatu janji pemulihan Tuhan atas umatnya. Dan bentuk pemulihan itu ada indikatornya yang jelas, yaitu bahwa akan ada kakek-kakek dan nenek-nenek di Yerusalem, dan akan ada anak-anak yang bermain di jalan-jalan Yerusalem. Hal ini berbicara tentang kemurahan Tuhan, sehingga umatnya akan diberikannya umur yang panjang, yang ditandai dengan adanya orang-orang yang lanjut usia, dan keturunan yang ditandai dengan adanya anak-anak kecil, serta kedamaian dan kesejahteraan, dan perlindungan yang ditandai dengan keleluasaan anak-anak bermain di jalan-jalan kota. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya rencana yang baik buat manusia yang diciptakannya. Ia hendak mengaruniakan kepada kita kehidupan yang indah dan baik di bumi ini. Itulah sebenarnya rancangan Tuhan buat saudara dan saya, buat kita semua. Ayat ini, saudara, meskipun berbicara bagi bangsa Israel pada waktu itu, tapi kita dapat memahami bagaimana sebenarnya hati Tuhan kepada kita semua manusia ciptaannya. Tuhan rindu untuk melimpahkan yang baik dan bukan yang jahat. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan situasi dan keadaan dunia sekarang ini menjadi baik kembali. Oleh karena cinta kasih-Nya kepada kita, akan ada orang-orang yang lanjut usia di kota kita, dan akan ada anak-anak kecil yang bermain-main tanpa adanya virus penyakit dan tanpa adanya lockdown. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita sadari bahwa bumi ini memang sudah rusak akibat dosa dan pekerjaan iblis. Tapi kita juga harus memahami betapa rancangan Tuhan itu bagi kita adalah rancangan yang baik, yang penuh dengan harapan. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, "Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam." Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi umat Israel saat itu, perkara janji Tuhan yang dikatakan Zakaria merupakan suatu hal yang ajaib, mengingat akan kecilnya kemungkinan untuk terwujudnya nubuatan itu. Tapi Tuhan berfirman bahwa kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa itu akan menganggap hal itu ajaib, maka bagi Tuhan hal itu bukanlah hal yang ajaib. Apa yang dirasa tidak mungkin terjadi bagi manusia, itu sangat mungkin bagi Tuhan, karena adalah sangat mudah bagi Tuhan untuk melakukan suatu perkara sulit sekalipun. Bagi Tuhan itu bukanlah perkara yang ajaib, tapi itu adalah perkara yang kecil bagi Tuhan. Saudara yang terkasih,
Dalam nubuatan Nabi Zakaria dikatakan bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan umatnya dan juga keadaan bangsa-bangsa lain. Namun demikian ada hal yang perlu dilakukan dari pihak umat Tuhan dan semua manusia yang tinggal di bumi, yang disebutkan dalam ayat 16-19, yaitu bahwa mereka harus bertobat dan hidup seturut dengan firman Tuhan. Tuhan menghendaki agar mereka berkata yang benar, melakukan kebenaran, tidak merancangkan kejahatan, dan mencari perkenanan Tuhan senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau agar kita hidup dalam sukacita, kedamaian, dan kesejahteraan. Mari kita imani dan sadari bahwa Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah Bapa yang baik, yang punya rencana damai sejahtera, dan bukan rencana kecelakaan untuk kita. Ia punya rencana untuk memberikan kepada kita semua hari depan yang penuh dengan harapan, dan hari depan itu berlanjut sampai kepada kekekalan. Bagian yang harus kita lakukan adalah setia dan taat kepada Tuhan untuk melakukan kebenaran dan firman-Nya senantiasa. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah Bapa yang baik, yang punya rencana yang baik dan indah bagi setiap kami. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa bagi-Mu Tuhan adalah hal yang kecil untuk memulihkan keadaan saat ini. Tidak ada perkara yang terlalu sukar bagi-Mu. Bagi kami itu terlalu ajaib, tapi bagi-Mu ya Tuhan, itu bukanlah hal yang ajaib, sebab Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada perkara yang sukar bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan, Allah yang baik, yang selalu mengasihi kami, yang peduli dan menolong kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk berkat perlindungan yang Tuhan selalu limpahkan kepada kami. Kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya serta sadar ya Tuhan, bahwa betapa luar biasa indahnya rencana-Mu bagi kami. Dan rencana-Mu itu Tuhan, Engkau rancangkan sampai kepada kekekalan. Terima kasih Bapa, pimpinlah hidup kami sepanjang hari ini, agar kami menjalani hari ini dengan penuh semangat dan sukacita di dalam Engkau, Allah Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, dan kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.